Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kusen dengan cepat menggunakan penerapan visibility dan flip pada dynamic block. Mari kita saksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dahulu salah satu contoh penerapan flip dan visibility pada kusen, sehingga memudahkan kita dalam proses penggambaran. Yang pertama, ini adalah kusen pintu yang sudah diberi penerapan visibility dan flip. Jadi visibility yang dimaksud di sini adalah kita bisa merubah objeknya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kusen 2 seperti ini, kemudian kusen 3, kemudian kusen 4 seperti ini. Ini sudah saya jelaskan pada video saya yang pertama, penerapan visibility pada objek. Kemudian yang kedua yaitu penerapan flip. Flip itu seperti mirror pada AutoCAD. Jadi pada saat saya klik tanda biru panah ke bawah, dia akan termirror ke bawah. Jika saya klik tanda panah ke kiri, dia akan termirror ke kiri. Begitu pula seterusnya, jika tanda panah ke atas ini saya klik, dia akan termirror ke atas. Selanjutnya saya akan mencoba menerapkan kusen yang telah saya buat tadi ini ke dalam denah yang saya buat. Jadi yang pertama saya copy dulu, CO, kemudian saya pilih objeknya, saya ambil salah satu titiknya, kemudian saya tempatkan sini. Kemudian untuk kusen pintu di kamar ini saya tempatkan di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah saya klik objeknya, kemudian saya pilih visibility-nya karena saya akan menggunakan kusen tipe 4 di sini, yaitu kusen dengan bukaan 180 cm untuk pintu utama. Jadi saya klik tanda panah ke bawah ini, kemudian saya pilih kusen 4 180 cm. Untuk arahnya itu saya anggap sudah benar, seperti ini. Selanjutnya untuk kamar yang ini, saya rencanakan bukaannya dari pintu sini, dari dinding sini, sehingga saya pindahkan dulu objeknya. Seperti ini. Kemudian saya klik objeknya, setelah itu saya cari tandanya. Ini mirror di flip ke arah kiri seperti ini. Kemudian saya geser pintunya seperti ini. Kemudian untuk pintu yang kamar ini itu saya copy lagi, seperti ini. Setelah itu saya flip atau mirror, saya klik gambarnya, kemudian arah panah ke bawah, saya klik, dan ini saya pindahkan seperti ini. Kemudian untuk pintunya ini saya rencanakan bukaan 100 cm, ini sudah benar di kusen 100 cm, kemudian ini juga sama, itu di kusen 1.
Selanjutnya untuk ruangan ini saya rencanakan adalah kamar mandi, sehingga saya akan menempatkan kusen pintu dengan ukuran 80 cm. Sehingga di sini di kusennya saya pilih dulu, kemudian saya rubah, saya cari warna birunya, saya rubah ke kusen 2. Selanjutnya ini saya pindahkan, saya copy dulu, saya copy dulu seperti ini. Saya rencanakan posisinya adalah di sini. Jadi ini saya klik, kemudian ini karena tidak bisa di mirror, ini harus di rotate, maka saya klik tanda biru ini, kemudian saya arahkan ke atas. Ini saya aktifkan ortonya seperti ini. Setelah itu saya pindahkan seperti ini. Jika kita mau merubah arahnya atau kita tempatkan di posisi sini, maka ini bisa kita mirror seperti ini. Maka itu setelah itu kita move. Enter. Seperti ini. Maka penempatan kusen pada denah ini telah selesai sesuai dengan yang kita rencanakan. Langkah-langkah untuk membuat penerapan flip dan visibility pada kusen adalah sebagai berikut. Yang pertama, di gambar ini saya sudah menyediakan 3 buah kusen, yaitu kusen pertama itu bukaan 100 cm, kusen kedua itu 80 cm, kemudian kusen yang ketiga itu pintu ganda dengan 180 cm. Langkah selanjutnya sebagai syarat mutlak pada dynamic block adalah objek ini harus dalam bentuk blok. Jadi kita buat blok terlebih dahulu, kita ketik B, kemudian enter. Jadi di block definition ini saya tulis namanya kusen pintu 1 itu 100 cm. Kemudian saya di base point, di pick point saya tempatkan di sini. Setelah itu di select object kita pilih objeknya, kemudian kita enter. Setelah itu saya oke kan. Selanjutnya di kusen 2 itu juga sama, kita buatkan blok dulu. Jadi kita ketik B kemudian enter. Kemudian saya tuliskan nama di sini kusen pintu 2 itu 80 cm. Di base point itu sama, di pick pointnya saya ambil di sini. Setelah itu di select objeknya juga sama, saya pilih objeknya, kemudian saya enter. Ini kemudian saya oke kan. Yang ketiga, kusen 3 itu sama, saya ketik B kemudian enter. Saya tuliskan di sini namanya kusen pintu 3 itu 180 cm. Dengan pick point itu saya ambil di sini. Kemudian di select object kita pilih semua objeknya, setelah itu kita enter dan oke. Jadi ketiga objek ini sudah kita buatkan blok. Langkah selanjutnya adalah kita pilih salah satu kusen yang akan kita terapkan flip dan
visibility. Jadi saya klik objek ini saya klik dua kali, kemudian akan muncul edit block definition. Itu saya pilih kusen 1, kemudian oke. Jadi yang pertama saya akan membuat visibility-nya terlebih dahulu. Jadi di block auto-reading palette ini saya klik parameter, kemudian saya pilih visibility. Kemudian saya tempatkan di mana posisi tanda panah birunya, misalnya di sini. Kemudian di kolom visibility state ini saya klik, kemudian saya ganti namanya di sini. Ini saya rename. Saya ganti kusen pintu 1 itu 100 cm. Kemudian saya membuat nama yang lain untuk kusen 2 dan kusen 3. Jadi di sini saya buatkan kusen 2, kusen pintu 2 itu 80 cm. Kemudian saya klik hide all, kemudian oke. Selanjutnya saya klik new lagi, saya pilih kusen pintu 3 itu 180 cm. Kemudian pilih hide all, kemudian oke. Setelah itu saya klik oke. Jadi objek ini hilang karena yang aktif di sini adalah kusen pintu 3. Selanjutnya saya pilih dulu kusen pintu 2. Kemudian saya ketik I atau insert. Kemudian saya pilih di name ini, saya cari kusen pintu 2. Ini tidak usah kita centang, kemudian kita okekan. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya sama dengan kusen pintu 3. Itu kita taruh atau kita pilih di sini. Setelah itu saya ketik I, insert lagi. Saya cari di name ini kusen pintu 3. Kemudian oke. Maka untuk visibility-nya sudah selesai. Saya kembalikan ke kusen pintu 1. Kemudian untuk membuat flip atau kita buat objek ini bisa mirror, di pilihan flip ini kita pilih di parameter, kita pilih flip. Kemudian saya klik di ujung sini titik 1, kemudian titik kedua, kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian ini akan muncul tanda panah ke bawah. Jadi pada saat saya klik ini nanti dia akan termirror ke bawah. Jadi saya klik ini supaya posisinya bagus, saya tempatkan di sini, di tengah-tengah. Kemudian langkah selanjutnya saya action, kemudian saya pilih flip. Di sini diminta memilih parameternya, jadi saya klik parameternya ini. Selanjutnya kita diminta untuk memilih objek, maka saya pilih objeknya. Kemudian saya enter. Jadi untuk mirror ke bawah itu sudah selesai. Sekarang saya akan membuat objek ini bisa mirror ke samping. Maka saya klik lagi parameter, kemudian saya klik flip. Saya buat parameternya dulu, yaitu dari ini ke titik, atau saya ulang ya, flip dari titik ini kemudian ke sini. Selanjutnya saya klik ini. Ini akan muncul tandanya ya. Jadi pada saat saya mirror nanti dia akan termirror ke samping kiri.
Jadi ini saya pindahkan lagi, saya klik kemudian saya drag, saya sejajarkan seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan menerapkan action pada flip tadi. Jadi saya pilih action kemudian klik flip. Ini yang pertama diminta select parameter. Jadi saya klik parameternya dulu. Setelah itu pilih objeknya. Ini diminta pilih objek. Jadi saya pilih objeknya lagi. Maka ini sudah selesai untuk flip. Selanjutnya kusen 1 telah selesai, maka kita ke kusen pintu 2. Ini di visibility-nya ini saya ganti ke kusen pintu 2. Di kusen pintu 2 ini kita terapkan juga flip. Jadi pada saat kita rubah ke posisi kusen pintu 2, tombol flipnya juga akan muncul. Jadi pertama kita pilih parameter, kemudian kita pilih flip. Lakukan hal yang sama pada kusen yang satu, diklik titik pertama, titik kedua, kemudian saya geser ke sini. Selanjutnya ini saya klik tanda panah ini, kemudian saya drag tengah. Selanjutnya saya pilih menu action, kemudian flip. Di sini minta select parameter, jadi saya pilih parameternya. Setelah itu diminta select objek, jadi minta select objeknya. Kemudian saya enter. Selanjutnya kita klik parameter lagi, kemudian pilih flip. Selanjutnya saya klik dari bawah ke atas, kemudian saya klik di atas. Flip step 4-nya sudah jadi. Kemudian saya klik panahnya, kemudian saya drag seperti ini, saya pindahkan. Selanjutnya saya pilih action, kemudian saya pilih flip, kemudian di sini diminta pilih parameternya, jadi saya pilih parameternya ini, saya klik, kemudian diminta select objek, jadi objeknya semua saya pilih, kemudian saya enter. Maka telah bentuk kusen pintu 2 untuk mirrornya telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke kusen pintu 3. Langkahnya sama, kita klik parameter, kemudian kita pilih flip. Saya klik titik pertama, titik kedua, seperti ini, kemudian saya klik lagi. Kemudian ini saya klik, kemudian saya drag tengah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya pilih action, kemudian saya flip. Kemudian di sini minta select parameter. Kemudian saya pilih objeknya. Kemudian saya enter. Selanjutnya kembali ke parameter, kemudian flip. Selanjutnya saya klik dari titik ini ke atas. Selanjutnya saya tarik naik seperti ini. Langkah selanjutnya saya beri action, kemudian pilih flip, kemudian disuruh milih parameter, jadi saya pilih parameter, kemudian disuruh memilih objek seperti ini, kemudian saya enter. Jadi untuk kusen 1, kusen pintu 1, kusen pintu 2, dan kusen pintu 3 itu telah selesai kita terapkan flip dan visibility-nya. Jadi kalau sudah kita keluar dari block editor, kita pilih close block editor, kemudian saya pilih save the change. Langkah selanjutnya adalah kita tes apakah kusen yang kita beri penerapan flip dan visibility tadi itu apakah sudah jadi atau tidak. Jadi pada saat saya klik di kusen pintu 1 ini,
itu akan muncul. Di sini akan muncul. Yang pertama segitiga biru ini. Kita tes dulu apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi saya klik, kemudian akan muncul kusen pintu 1. Kemudian saya pilih kusen pintu 2. Dia berubah sama dengan ini. Kemudian kita pilih kusen pintu 3. Kemudian saya pilihkan lagi ke kusen pintu 1. Kemudian untuk flipnya atau mirrornya sendiri di kusen pintu 1 itu ternyata sudah ada simbolnya. Jadi panah ke bawah ini mirror ke bawah, kemudian ini mirror ke samping, ini ke samping lagi, ini ke atas lagi. Kemudian kita beralih ke kusen pintu 2, ini juga sama, itu saya klik ke bawah, saya klik ke samping lagi, kemudian ke atas lagi. Kemudian untuk kusen pintu 3 itu juga sama, sudah ada, namun tadi ini kita lupa untuk menggesernya agak ke tengah, tapi ini masih bisa berfungsi. Coba kita tes, ini ke bawah, ini ke samping, kemudian ini ke samping lagi, kemudian ke atas lagi. Jadi langkah yang kita lakukan tadi telah berhasil dalam penerapan flip dan visibility pada kusen yang telah kita buat. Jadi demikianlah cara membuat objek kusen dengan penerapan flip dan visibility dalam AutoCAD. Semoga bermanfaat.